Oke, teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin tentang salah satu medium seni, yaitu perform art, medium yang menggunakan tubuh. Langsung aja kita mulai. Saat ini gue percaya kalau misalkan sekolah, guru, ataupun edukasi itu cuma bisa nganterin lo sampai di satu titik. Mereka nggak bisa nganterin lo sampai di tempat yang lebih jauh. Kalau misalkan lo pengen sampai di satu titik di mana diri lo bisa mengerti dunia seni, video-video di sini sangat cocok untuk lo dengarkan. Let's go, kita mulai. Oke, pertanyaan pertama, apa bedanya medium seni rupa yaitu perform art dengan seni pertunjukan teater? Sebenarnya sangat berbeda ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat dari kecenderungan penontonnya. Biasanya kalau misalkan orang nonton teater gitu ya, itu biasanya penontonnya cenderung pasif. Maksudnya pasif adalah gimana? Pasif di sini adalah kita hanya duduk saja, kita melihat panggung, kita melihat sebuah aksi pertunjukan di sana. Berbeda dengan di seni rupa, perform art, kita itu sebenarnya tidak melihat sebuah panggung. Bahkan biasanya di dalam galeri itu kita cenderung berdiri ya, dan kita bisa melihat sebuah aksi perform art itu dari kondisi 360 derajat. Maksudnya gimana? Teman-teman bisa melihat dari sisi kanan gitu ya, melihat dari sisi kiri gitu. Jadi teman-teman bisa melihatnya dari berbagai sisi. Sangat tidak mungkin kalau misalkan teman-teman melihat sebuah aksi teater gitu ya, teman-teman bisa naik ke atas panggung, terus teman-teman bisa uh, berada di sana juga gitu ya, bersama dengan para seniman-seniman teater yang sedang melakukan sebuah aksi, itu nggak mungkin. Bahkan, kebanyakan dari karya perform art itu terkadang penontonnya atau audiensnya itu ikut juga, yaitu melengkapi Tuhan dari karya itu. Maksudnya gimana? Contohnya seperti karya Maria Abramovic, di mana si senimannya itu dia uh, melakukan tatapan, terus pengunjung pameran itu sebagai audiensnya kita sama-sama memandang gitu. Nah, jadi di sini terkadang penonton atau misalkan audiensnya dalam karya perform art itu uh, terlibat lebih dalam gitu. Berbeda dengan karya teater yang sebenarnya kecenderungannya cuma menonton saja. Terus yang kedua, uh, ini perbedaan kepentingan ya. Kalau misalkan teman-teman amatin ya, karya teater itu sebenarnya tujuan utamanya adalah menyampaikan sebuah cerita ya. Ada sebuah narasi yang pengen diceritakan. Ada karakter-karakternya, bahkan ada karakter utamanya yang pengen diceritakan. Berbeda dengan karya perform art. Perform art itu bukan narasi atau enggak story yang pengen diceritakan, uh, melainkan sebuah message atau enggak pesan atau sebuah makna gitu. Biasanya teman-teman akan melihat karya perform art itu, teman-teman akan diberikan sebuah tekanan, sebuah aksi. Jadi di situ senimannya pengen menyampaikan pesan lewat aksi dari perform artnya itu. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa kelemahannya medium perform art di seni rupa? Sebenarnya gini teman-teman, karena biasanya orang awam gitu ya, orang yang mungkin kurang mengerti tentang luasnya dunia seni gitu, terkadang mereka masih menganggap bahwa karya perform art ini sebenarnya adalah karya seni teater ya. Karena itu sebuah aksi gitu ya, terkadang kita tidak bisa melihat wujud fisiknya secara terus-menerus gitu. Berbeda dengan lukisan. Kalau misalkan karyanya lukisan ya kita sudah tahu gitu bahwa ya udah karyanya lukisan. Tapi kalau misalkan karyanya perform art itu biasanya teman-teman juga uh, kalau nggak lihat aksi perform artnya juga bingung ya karyanya itu apa ya. Karena karyanya ini ada durasi, terkadang kita juga kalau nggak nonton karyanya ya kita nggak dapat sih message-nya. Ini yang masih menyambung juga karena
karyanya ini hanyalah sebuah aksi dalam durasi waktu tertentu ya, dokumentasi atau dalam bentuk video, foto gitu ya, itu akan menjadi arsip yang sangat berguna. Karena kalau misalkan teman-teman membuat karya perform art ya, tapi tidak didokumentasikan, tidak divideokan, tidak difoto gitu ya, orang-orang juga tidak akan percaya gitu kalau misalkan teman-teman baru saja menghasilkan sebuah karya seni. Jadi dulu gosipnya kenapa Marina Abramovic ini menjadi salah satu seniman perform art yang beken ya, itu karena berbeda dengan seniman-seniman lainnya, Marina ini suka sekali mendokumentasikan aksi perform artnya, entah itu dalam bentuk foto ataupun video. Jejak rekam karyanya itu bisa sampai sekarang itu kita masih bisa melihatnya dan merasakannya. Berbeda mungkin dengan seniman-seniman di masa mudanya Marina gitu ya, mereka melakukan aksi ya udah melakukan aksi aja gitu, tanpa berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu perlu didokumentasikan sehingga nanti menjadi arsip yang berguna di masa depan. Karya perform art ini sangat wajib untuk didokumentasikan ya dalam bentuk foto ataupun video untuk melihat arsip atau nggak jejak rekam karyanya. Ini sebenarnya bukan kelemahan ya, tapi ini keburukan ya. Karena perform art itu cenderung menggunakan tubuh ya sebagai ekspresi seninya gitu, ekspresi dalam senimannya untuk berkarya. Terkadang kecenderungan seniman-senimannya adalah ingin mencoba sampai mana tubuhnya ini dapat bertahan. Contohnya, mereka melakukan sebuah aksi gitu ya, sampai berjam-jam, mungkin bisa sampai juga sudah mau mendekati 24 jam gitu ya, dimana ini butuh energi yang sangat banyak. Kita yang nonton juga pasti ngeliat, wah energinya luar biasa sendiri ya, apa nih orang nggak pingsan gitu ya. Terus juga ada seniman-seniman yang seperti Chris Burden ya, teman-teman bisa lihat ini diikat gitu ya, disalipkan gitu ya. Kita yang ngeliatnya aja merasa gak bahaya nih ya. Chris Burden juga pernah menembakkan dirinya sendiri gitu ya, untuk melakukan sebuah aksi yang sampai sekarang juga kita nggak tahu tuh dia beneran ditembak atau enggak ya. Bisa aja itu sebuah tembak itu bisa dengan dibikin kebohongan sih ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman cek sendiri videonya, itu juga kualitasnya juga nggak terlalu detail ya. Tapi ya namanya juga senimannya udah lewat ya, udah pergi ke surga, ya kita juga nggak tahu sih kebenarannya. Terkadang ada aksi-aksi berbahaya ya, dan aksi-aksi berbahayanya ini menggunakan tubuh manusia, tubuh si senimannya, yang terkadang membuat kita ngeri-ngeri gitu ya ketika ngelihatnya. Contoh seniman yang saya gandrungi atau saya suka ya, sudah pasti ada Marina ya. Ini kayaknya favorit semua orang ya, karena di satu sisi mencari karya-karyanya juga mudah, teman-teman bisa dilihat di Google atau searching di internet, ini banyak sekali. Kalau misalkan lokal itu mungkin Melati Suryodarmo ya, teman-teman bisa melihat karyanya mungkin yang Butter Dance. Di situ si senimannya Melati Suryodarmo itu menari ya, menari tapi di bawahnya itu ada mentega. Jadi ketika beberapa detik dia menari, dia ada jatuh ya, jatuh karena memang mentega itu kan licin ya. Ketika ditaruh di atas lantai dan ada seseorang yang menari gitu ya, teman-teman mungkin bayangin seperti kepleset kulit pisang gitu ya. Karyanya Marina juga menarik. Yang paling menarik adalah yang tadi saya ceritakan sedikit, yang dimana Marina itu tatap-tatapan ya, dengan maksudnya pengunjung audiens. Ada beberapa audiens yang terharu, menangis gitu ya, karena kecenderungan zaman sekarang katanya kita sudah jarang dipandangi sama orang yang disayangi, orang yang kita sayangi ya. Jadi tatapan manusia itu menjadi sangat mahal gitu ya. Epicnya adalah ketika Marina harus memandang mantan pacarnya yang
mereka nggak jadi nikah gitu. Di situ uh, Marina yang akhirnya menangis gitu ya, bisa dibilang ya gue ngerti sih perasaan dia gitu. Nah terus juga ada mungkin ini favoritnya seniman-seniman muda ya, ada namanya Anna Imhoff. Anna Imhoff ini pernah menang di Golden Lion-nya di tahun 2017 apa 2018 gitu. Golden Lion itu apa sih? Golden Lion itu mungkin gini, secara prestis ya, mungkin itu seperti Oscar di bidang film ya. Jadi pameran seni yang bisa dibilang paling tinggi gitu ya. Paling tinggi ini menurut banyak orang ya, itu sebenarnya adalah Venice Biennale. Dan untuk karya terbaik dari pameran itu akan mendapatkan penghargaan yaitu namanya Golden Lion. Dan si Anna Imhoff ini menang Golden Lion dengan mediumnya perform art. Kalau misalkan teman-teman cek ya, karyanya ini adalah menghadirkan orang-orang yang skinny ya, orang-orang yang seperti orang-orang punk gitu ya, orang yang langsing-langsing, kurus-kurus gitu ya, yang sering kita lihat di film-film begitu ya. Mereka suka melakukan aksi berbahaya tapi keren juga. Makanya Anna Imhoff ini pernah dapat endorse dari Adidas kalau nggak salah. Karena memang kita pasti senang sih anak muda ngeliat gitu ya. Kita suka aja gitu ngelihatnya gitu. Dan kita dimasukin ke dalam ruangan yang isinya orang-orang tersebut itu main gitar gitu ya, berteriak-teriak, melakukan sebuah aksi-aksi yang agak-agak seperti tidak biasa gitu ya, mungkin seperti orang-orang yang cenderung berbahaya tapi kok keren gitu ya. Sampai sekarang kalau misalkan teman-teman lihat ya, ngelihat karyanya pasti teman-teman setuju dan sepakat akan satu kata bahwa ini karyanya keren sih. Karena menghadirkan anak-anak yang keren. Secara kesimpulan, saya secara pribadi itu sebenarnya bukan pecinta pecinta banget gitu karya seni rupa spesifik, yaitu karyanya mediumnya perform art. Bisa dibilang sampai saat ini saya masih percaya dengan karya-karya yang ada wujud fisiknya ya, mungkin seperti lukisan gitu ya. Tapi saya tahu ada medium perform art gitu. Dan tujuan dari medium perform art ini sebenarnya juga pengen melawan lukisan juga sih sebenarnya. Pengen maksudnya dia punya kelebihan tertentu gitu, yang dimana dia itu bisa menguji apakah lukisan ini secara makna dan konsep itu bisa lebih dekat dengan audiensnya gitu. Tapi saya sampai sekarang masih percaya sih bahwa seniman itu membuat sesuatu hal dalam bentuk fisik, misalkan lukisan ataupun patung, dan dari lukisan dan patung itu kita bisa mendapatkan keindahan dan mendapatkan sesuatu di situ. Berbeda dengan karya perform art yang biasanya cenderungnya tidak menghasilkan sebuah karya fisik gitu ya. Tapi saya menghormati sih karya perform art itu. Saya bukannya haters gitu ya, hatersnya, tapi bisa dibilang saya melihat saja gitu. Saya mengamati, dan semoga apa yang saya sampaikan ini tentang medium perform art bisa membuat teman-teman dapat sedikit mendapatkan referensi atau enggak pandangan tentang karya medium perform art. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.